Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya B. Azati Syabani dengan NIM S1C02510057 dari kelas 1B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang fonetik. Yuk masuk ke videonya. Fonetik adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa manusia tanpa memperlihatkan maknanya. Fonetik hanya fokus pada bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap, bagaimana bunyi itu terdengar, dan bagaimana bunyi itu diterima oleh telinga. Misalnya, bagaimana bunyi A diucapkan, atau bagaimana bunyi P berbeda dengan B, padahal gerakan bibir kita saat mengucapkannya sama. Semua itu dibahas dalam fonetik. Dalam kajian fonetik, bunyi bahasa dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama adalah fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris membahas alat-alat ucap manusia dan cara kerjanya dalam menghasilkan bunyi. Jadi, fokusnya ada pada organ tubuh kita ketika berbicara. Yang kedua adalah fonetik akustik, yaitu kajian bunyi bahasa sebagai gelombang suara di udara. Di sini, bunyi dilihat dari sisi fisika seperti frekuensi, getaran, dan keras lemahnya suara. Yang ketiga adalah fonetik auditoris, yaitu kajian tentang bagaimana bunyi diterima oleh telinga dan diproses oleh otak, sampai akhirnya kita bisa memahami bunyi tersebut sebagai ujaran. Sekarang, aku akan lebih fokus menjelaskan fonetik artikulatoris, karena ini yang paling berkaitan langsung dengan proses berbicara. Kita bisa lihat dalam gambar di samping bawah terdapat 25 organ atau bagian alat ucap manusia. Setelah melihat gambar tersebut, kita dapat melihat nih kalau sebenarnya organ-organ tersebut memiliki fungsi utama yang lain seperti paru-paru untuk bernapas, gigi untuk mengunyah, lidah untuk mengecap, dan lain-lain. Namun ketika manusia sedang berbicara, mereka pasti akan menggunakan organ-organ tersebut. Memang tidak semua organ berperan secara aktif, ada juga artikulator pasif, tetapi tanpa artikulator pasif, bunyi tidak dapat diproduksi secara akurat. Contohnya bunyi bilabial P. Bunyi ini terjadi karena udara yang keluar melalui rongga mulut ditahan oleh bibir bawah dan bibir atas, kemudian diletupkan atau dilepaskan secara tiba-tiba. Nah, artikulator yang bergerak di sana adalah bibir bawah, sedangkan bibir atas pergerakannya tidak terlalu signifikan. Jadi, coba kalian bayangkan jika bentuk bibir atas kalian tidak sempurna, atau mungkin saudara-saudara kita yang, terlahir dengan bibir sumbing. Pasti mereka tidak akan bisa membunyikan secara akurat bunyi-bunyi bilabial seperti P, B, M, dan W. Bunyi-bunyi yang dihasilkan tersebut dinamakan berdasarkan titik lokasi artikulasi dan organ yang bergerak. Bunyi bahasa dinamakan sesuai dengan bunyi alat ucapnya. Misalnya, bunyi yang diproduksi di pangkal tenggorok atau larynx itu disebut bunyi laringal. Bunyi yang terjadi pada gusi atau alveolum itu disebut bunyi alveolar. Kemudian bunyi yang terjadi di langit-langit lunak atau filum disebut bunyi velar, dan seterusnya. Nah, selanjutnya bunyi-bunyi tersebut akan digabungkan berdasarkan posisi lidah yang bergerak. Ada 4 posisi lidah. Yang pertama ada pangkal lidah yang disebut dorsal, tengah lidah disebut medial, daun lidah disebut lamial, dan ujung lidah yang disebut apikal. Misalnya bunyi yang dihasilkan dari bunyi dorsal dan bunyi velar, maka bunyi tersebut akan menjadi bunyi dorsovelar. Contoh lain yaitu bunyi yang dihasilkan dari apikal dan dental, maka akan menghasilkan apikodental. Proses fonasi dapat dikatakan sebagai proses terjadinya bunyi bahasa. Bunyi bahasa pada umumnya terjadi dimulai dengan proses pemompaan udara yang keluar dari paru-paru melalui batang tenggorok ke pangkal tenggorok, yang di dalamnya terdapat pita suara. Nah, supaya udara bisa keluar, pita suara harus dalam posisi terbuka. Pita suara ini merupakan jalan satu-satunya udara untuk bisa keluar. Dari pita suara, udara bisa keluar entah melalui rongga mulut atau rongga hidung. Nah, berkenaan dengan bunyi bahasa, udara yang keluar dari paru-paru harus mengalami hambatan pada pita suara agar bunyi bahasa bisa terjadi. Tadi saya sebutkan bahwa agar udara bisa keluar, pita suara harus terbuka. Benar, pita suara harus terbuka, tapi besar dan kecilnya pita suara yang terbuka akan menentukan jenis bunyi bahasa tersebut. Singkatnya, hambatan udara pada pita suara yang saya maksud di sini adalah seberapa lebar pita suara itu dapat terbuka.
Nah, terkait hambatan pada pita suara tersebut, terdapat 4 posisi pita suara. Yang pertama, pita suara terbuka lebar, pita suara terbuka agak lebar, pita suara terbuka sedikit, dan yang terakhir, pita suara tertutup sama sekali. Posisi 1 merupakan posisi bernapas secara normal, dalam artian ketika pita suara terbuka lebar, kita tidak akan mendengar suara apapun selain suara nafas kita. Kemudian posisi kedua atau posisi pita suara terbuka agak lebar menghasilkan bunyi tak bersuara atau voiceless. Sementara posisi ketiga atau posisi pita suara terbuka sedikit menghasilkan bunyi bersuara atau voice. Dan yang terakhir, posisi yang keempat atau posisi pita suara yang tertutup sama sekali menghasilkan bunyi hamsah. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa bunyi bahasa hanya terjadi pada pita suara pada posisi kedua hingga posisi keempat, yakni posisi terbuka agak lebar, sedikit terbuka, dan posisi tertutup sama sekali. Nah, posisi pita suara terbuka agak lebar disebut bunyi tak bersuara atau voiceless. Kenapa? Karena saat udara melewati pita suara dalam keadaan tersebut tidak menyebabkan pita suara bergetar. Sebaliknya, pita suara akan bergetar jika posisi pita suara dalam posisi terbuka sedikit saat udara melewati pita suara tersebut tentunya. Kemudian, pita suara tertutup sama sekali. Memang tidak akan bisa udara melewati pita suara tersebut, tetapi udara yang tertahan di situ dapat menghasilkan bunyi hamsah. Kesimpulannya adalah berdasarkan hambatan pada pita suara terdapat 4 posisi pita suara. Selanjutnya, apakah proses fonasi berakhir setelah udara melewati pita suara? Tidak. Tadi sudah disebutkan bahwa setelah melewati pita suara, udara yang hendak dikeluarkan akan melewati entah rongga mulut atau rongga hidung. Nah, pada rongga mulutlah akan ditentukan apakah bunyi yang dihasilkan itu akan merupakan bunyi vokoid atau bunyi kontoid. Nah, vokoid adalah bunyi vokal dan kontoid adalah bunyi konsonan. Lantas, bagaimana cara kita membedakan bunyi vokoid dan bunyi kontoid? Nah, cara membedakannya adalah apakah udara yang keluar melalui rongga mulut tersebut mendapatkan hambatan atau tidak. Bagaimana cara kita melihat atau merasakan bahwa udara yang keluar dari rongga mulut itu melalui hambatan? Nah, jadi seperti ini. Di dalam rongga mulut terdapat artikulator aktif dan artikulator pasif. Jika artikulator aktif menyentuh salah satu artikulator pasif, maka terjadilah bunyi kontoid atau bunyi konsonan. Sebaliknya, jika artikulator pasif tidak mengenai artikulator aktif, maka yang terjadi adalah bunyi vokoid atau bunyi vokal. Dalam bahasa Indonesia, kita mempunyai 6 vokal, yakni A, I, U, E, dan O. Bunyi-bunyi ini dihasilkan oleh udara yang tidak mengalami hambatan pada rongga mulut. Selanjutnya, bunyi ini dapat diklasifikasikan berdasarkan posisi lidah dan bentuk bibir. Kalian bisa lihat pada bagian di samping berdasarkan posisi lidah terdapat posisi vertikal dan horizontal. Posisi lidah secara vertikal terdapat vokal tinggi, tengah, dan rendah. Posisi ini menggambarkan seberapa dekat artikulator aktif yakni lidah dengan artikulator pasifnya. Kemudian posisi lidah secara horizontal terdapat vokal depan, pusat, dan belakang. Posisi ini merupakan posisi lidah yang bergerak saat bunyi dihasilkan. Selanjutnya terdapat vokal bundar dan tak bundar. Hal ini berkaitan dengan bentuk mulut atau bibir yang terlihat ketika bunyi akan dihasilkan. Dengan demikian, berdasarkan tinggi rendah lidah dalam bahasa Indonesia seperti yang tertera di bagan, kita dapat merinci bahwa dalam bahasa Indonesia kita memiliki vokal tinggi I dan U, kemudian vokal tengah dan E dan O, dan vokal rendah A. Kemudian dalam posisi lidah yang bergerak dalam bahasa Indonesia terdapat vokal depan I dan E, vokal pusat E dan A, dan vokal belakang U dan O. Sementara secara bentuk mulut terdapat vokal tak bundar I, E, dan A, dan vokal bundar U dan O. Nah, berdasarkan klasifikasi ini, maka vokal tersebut dapat dinamai berdasarkan klasifikasinya. Misal, I adalah vokal tinggi depan tak bundar, U adalah vokal tinggi belakang bundar, E adalah vokal depan tengah tak bundar, dan seterusnya. Selanjutnya, bunyi konsonan atau bunyi kontoid. Bunyi kontoid terjadi karena adanya hambatan udara pada titik artikulasi tertentu dan ini tentunya melibatkan artikulator aktif dan artikulator pasif. Pada video ini, saya hanya akan menjelaskan bunyi-bunyi yang terdapat pada bahasa Indonesia baik yang berdasarkan titik
artikulasi maupun cara artikulasi. Berdasarkan titik artikulasi bahasa Indonesia, memiliki bunyi bilabial p, b, m, dan w. Bunyi ini terjadi akibat pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Kemudian bunyi dental t, bunyi ini terjadi karena ujung lidah menyentuh gigi, tetapi dalam catatan beberapa referensi para ahli mengklasifikasikannya sebagai bunyi apico-alveolar atau ujung lidah menyentuh gusi. Kemudian bunyi alveolar ada d, s, l, dan r. Bunyi ini terjadi karena mempertemukan lidah dan gusi. Kemudian bunyi palatal ada j, n, ny, dan y. Bunyi ini terjadi saat lidah menyentuh langit-langit keras. Kemudian bunyi dorsovelar ada k, g, dan n. Bunyi ini terjadi akibat pangkal lidah menyentuh langit-langit lunak. Kemudian bunyi glotal ada h. Bunyi ini terjadi karena ada hambatan udara pada glotis. Selanjutnya, berdasarkan cara artikulasi dalam bahasa Indonesia, terdapat bunyi hambatan tak bersuara p, t, k, dan krotal. Yang pertama, bunyi hambatan bersuara. Bunyi ini terjadi karena udara dihambat dan diletupkan secara tiba-tiba. Selanjutnya, bunyi hambatan bersuara b dan d. Sama juga dengan bunyi hambatan sebelumnya, bedanya terletak pada bersuara dan tidak bersuara, karena ada tidaknya getaran pada pita suara. Kemudian bunyi frikatif tak bersuara S dan H. Bunyi ini terjadi karena adanya geseran udara. Selanjutnya ada bunyi frikatif bersuara G. Kemudian bunyi afrikat tak bersuara C. Bunyi afrikat adalah perpaduan dari bunyi hambatan dan frikatif. Kemudian afrikat bersuara J. Selanjutnya bunyi lateral bersuara E atau bunyi yang dihasilkan dari menghasilkan suara di samping lidah. Kemudian bunyi nasal bersuara ada n, m, ny, dan nge. Bunyi ini dihasilkan dengan disertai udara yang keluar dari rongga hidung. Kemudian bunyi luncuran bersuara ada w dan y, atau disebut juga dengan semivokal atau bunyi hampiran. Kemudian yang terakhir ada bunyi getar bersuara ada r. Bunyi yang dihasilkan melalui getaran pada lidah yang mendekat pada gusi atau bisa juga pada langit-langit keras. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang tulisan fonetik. Jadi selain bunyi bahasa, dalam ilmu bahasa juga ada cara khusus buat menulis bunyi-bunyi itu. Kenapa perlu? Karena bunyi yang kita ucapkan itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada huruf yang kita punya. Dalam bahasa, sebenarnya ada beberapa sistem penulisan. Ada tulisan yang bisa kita pakai sehari-hari, ada tulisan fonemik, dan ada tulisan fonetik. Tulisan yang kita pakai sehari-hari itu disebut tulisan ortografi, yaitu sistem ejaan yang sudah disepakati dan digunakan secara umum di masyarakat. Nah, tulisan fonetik itu beda. Tulisan fonetik dibuat khusus untuk keperluan studi bunyi bahasa. Dasarnya tetap huruf Latin, tapi huruf-huruf itu ditambah dengan beberapa tanda dan sedikit perubahan bentuk. Tujuannya supaya setiap bunyi yang keluar dari mulut bisa dituliskan dengan jelas. Masalahnya, huruf Latin yang kita pakai sehari-hari itu jumlahnya terbatas. Totalnya cuma 26 huruf. Padahal bunyi bahasa jumlahnya jauh lebih banyak. Misalnya saja bunyi vokal. Dalam abjad Latin, kita cuma punya 5 huruf vokal. Tapi dalam bahasa Indonesia sendiri, bunyi vokal lebih dari itu. Bahkan dalam bahasa lain seperti bahasa Inggris atau bahasa Prancis, jumlah bunyi vokalnya bisa lebih dari 10. Karena itulah tulisan fonetik dibutuhkan. Dalam tulisan fonetik, satu huruf atau satu lambang hanya dipakai untuk satu bunyi saja. Jadi tidak ada satu huruf yang mewakili banyak bunyi. Setiap bunyi punya lambangnya sendiri. Kalau dibandingkan dengan ejaan bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang, satu huruf bisa punya lebih dari satu bunyi. Contohnya huruf E. Huruf E bisa dibaca berbeda-beda tergantung katanya. Hal yang sama juga terjadi kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris. Huruf yang sama bisa dibaca sangat berbeda di kata yang berbeda. Di tulisan fonetik, hal seperti itu tidak terjadi. Bunyi yang berbeda, walaupun bedanya tipis, tetap dituliskan dengan lambang yang berbeda. Karena fokus tulisan fonetik memang benar-benar pada bunyinya, bukan pada kebiasaan ejaan. Untuk keperluan ini,
Para ahli bahasa di seluruh dunia memakai sistem yang sama, yaitu abjad fonetik internasional. Sistem ini dibuat supaya penulisan bunyi bahasa bisa dipahami secara universal, tidak tergantung pada bahasa tertentu. Dalam tulisan fonetik, semua bunyi diperhatikan, baik bunyi utama maupun bunyi tambahan. Sekecil apapun perbedaan bunyi, tetap dianggap penting dan bisa dituliskan dengan lambang yang berbeda. Berbeda dengan tulisan fonemik, dalam tulisan fonemik yang diperhatikan hanya bunyi-bunyi yang benar-benar membedakan makna. Kalau ada dua bunyi yang mirip tapi tidak membuat arti kata berubah, maka bunyi itu tidak dibedakan dalam penulisannya. Jadi bisa dibilang tulisan fonetik itu sangat rinci dan detail. Sedangkan tulisan fonemik lebih sederhana karena hanya fokus pada perbedaan bunyi yang berpengaruh pada makna. Sementara itu, tulisan ortografi adalah sistem tulisan yang kita pakai sehari-hari. Sistem ini dibuat bukan untuk menggambarkan bunyi secara detail, tapi supaya mudah dipakai bersama oleh masyarakat luas. Diftong atau yang biasa disebut vokal lengkap adalah bunyi dalam bahasa yang terdiri dari dua vokal, tapi diucapkan dalam satu suku kata dan menghasilkan satu bunyi saja. Jadi walaupun kelihatannya ada dua huruf vokal, bunyinya tidak dipisah. Saat kita mengucapkannya, posisi lidah itu bergerak dari satu posisi ke posisi lain. Tapi pergerakan itu masih dalam satu tarikan suara. Karena itu diftong tetap dianggap satu bunyi, bukan dua bunyi yang berdiri sendiri. Supaya lebih gampang dipahami, kita lihat contoh dalam bahasa Indonesia. Pada kata kerbau ada bunyi au. Ketika mengucapkan bunyi itu, mulut dan lidah tidak berhenti di tengah, tapi langsung bergerak dari bunyi a ke u. Begitu juga pada kata harimau. Hal yang sama terjadi pada bunyi ai di dalam kata cukai dan landai. Inilah yang disebut diftong karena bunyinya menyatu dan berada dalam satu suku kata. Namun penting untuk diingat, tidak semua dua vokal yang berurutan itu otomatis disebut diftong. Kalau dua vokal tersebut berada di suku kata yang berbeda, maka bunyi itu bukan diftong. Contohnya dalam kata bau dan lain, walaupun ada huruf vokal yang sama seperti au dan ai, pengucapannya terpisah menjadi dua suku kata sehingga tidak terjadi pergerakan bunyi dalam satu tarikan suara. Jadi ini bukan diftong. Selanjutnya, diftong bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diftong naik dan diftong turun. Pembagian ini berkaitan dengan arah pergerakan bunyi vokalnya. Diftong naik adalah diftong yang bunyi pertamanya posisinya lebih rendah, lalu bergerak naik ke bunyi kedua. Sebaliknya, diftong turun adalah diftong yang bunyi pertamanya lebih tinggi, lalu bergerak turun ke bunyi kedua. Dalam bahasa Indonesia, diftong yang digunakan adalah diftong naik. Contohnya bunyi ai pada kata balai, bunyi au pada kata kerbau, dan bunyi oi pada kata sepoi. Saat diucapkan, bunyi vokalnya terasa seperti bergerak naik, bukan turun. Karena itu, dalam pembagian berdasarkan posisi lidah, bahasa Indonesia hanya memiliki diftong naik. Selain berdasarkan posisi lidah, diftong juga bisa dijelaskan dengan cara lain, yaitu menggunakan konsep sonaritas atau kekuatan bunyi. Dalam konsep ini, yang dilihat bukan lagi posisi lidah, tapi di bagian mana bunyi terdengar paling kuat atau paling menonjol. Kalau kekuatan bunyi lebih terasa di unsur pertama, maka diftong tersebut disebut diftong turun. Sebaliknya, kalau kekuatan bunyi lebih terasa di unsur kedua, maka disebut diftong naik. Sebagai contoh, bunyi ai pada kata landai dalam bahasa Indonesia memiliki kekuatan bunyi pada unsur pertama, yaitu bunyi a. Karena kekuatan bunyi ada di awal, maka berdasarkan konsep sonaritas, bunyi ai ini termasuk diftong turun. Dalam kajian bunyi bahasa, selain membahas bunyi-bunyi yang bisa dipotong satu persatu seperti vokal dan konsonan, ada juga unsur bunyi lain yang tidak bisa dipisahkan secara langsung. Unsur ini disebut unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental berkaitan dengan cara bunyi itu
diucapkan dalam suatu rangkaian ujaran, bukan pada bunyi per hurufnya. Jadi unsur suprasegmental ini menyertai bunyi, bukan berdiri sendiri. Kalau kita berbicara, sebenarnya bunyi yang keluar itu mengalir terus-menerus. Di dalam aliran bunyi tersebut ada jeda, ada bagian yang diucapkan lebih keras atau lebih lemah, ada yang nadanya tinggi, ada juga yang rendah. Nah, hal-hal seperti keras lembut bunyi, panjang pendek bunyi, tinggi rendah bunyi, dan jeda itulah yang termasuk unsur suprasegmental atau sering juga disebut prosodi. Unsur-unsur ini tidak bisa disegmentasikan seperti vokal atau konsonan, tetapi sangat berpengaruh terhadap makna dan pemahaman ujaran. Salah satu unsur suprasegmental adalah tekanan atau stres. Tekanan berhubungan dengan keras dan lunaknya bunyi ketika diucapkan. Kalau suatu bunyi diucapkan dengan dorongan udara yang kuat, bunyi tersebut akan terdengar lebih keras. Sebaliknya, kalau diucapkan dengan dorongan udara yang lemah, bunyinya terdengar lebih lembut. Tekanan ini bisa muncul secara tidak teratur, bisa juga berpola dan kadang tidak membedakan makna. Dalam bahasa Inggris, tekanan bisa bersifat membedakan makna. Contohnya pada kata blackboard. Kalau tekanan ada pada kata black, maknanya menjadi papan tulis. Tapi kalau tekanannya ada pada kata board, maknanya berubah menjadi papan yang berwarna hitam. Jadi, perbedaan tekanan bisa membuat arti kata menjadi berbeda. Namun, dalam bahasa Indonesia, tekanan tidak bersifat membedakan makna. Kata seperti orang tua mau diberi tekanan di bagian manapun, maknanya tetap sama. Unsur suprasegmental berikutnya adalah nada atau pitch. Nada berkaitan dengan tinggi dan rendahnya bunyi. Tinggi rendahnya nada ini ditentukan oleh frekuensi getaran bunyi. Kalau getarannya tinggi, nadanya juga tinggi. Kalau getarannya rendah, nadanya pun rendah. Dalam beberapa bahasa tertentu, nada ini sangat penting karena bisa membedakan makna kata. Bahasa yang menggunakan nada untuk membedakan makna disebut bahasa tonal. Contohnya bahasa Thai dan bahasa Vietnam. Dalam bahasa tonal, satu kata yang bunyinya sama bisa memiliki arti yang berbeda hanya karena nadanya berbeda. Biasanya bahasa tonal memiliki beberapa jenis nada seperti nada naik, nada datar, nada turun, nada naik turun, dan nada naik turun. Meskipun nada-nada ini biasanya diberi tanda tertentu untuk membedakannya. Selain pada kata, nada juga muncul dalam kalimat yang disebut intonasi. Intonasi adalah nada yang menyertai bunyi dalam suatu kalimat. Dalam intonasi biasanya dikenal beberapa tingkat nada, mulai dari nada paling rendah sampai nada paling tinggi. Perbedaan intonasi ini bisa menunjukkan apakah suatu kalimat adalah pernyataan, pertanyaan, perintah, atau ekspresi tertentu seperti heran dan marah. Unsur suprasegmental yang terakhir adalah jeda atau persendian. Jeda adalah hentian atau pausa dalam arus ujaran. Disebut jeda karena ada berhentinya bunyi, dan disebut persendian karena di tempat jeda itulah terjadi sambungan antara satu segmen dengan segmen yang lain. Jeda ini bisa bersifat penuh atau sementara. Jeda dibedakan menjadi dua, yaitu sendi dan sendi. Yaitu sendi dalam dan sendi luar. Sendi dalam menunjukkan batas antara silabel atau suku kata. Biasanya sendi dalam diberi tanda tambah. Contohnya pada pemisahan suku kata dalam sebuah kata. Sementara sendi luar menunjukkan batas yang lebih besar seperti batas antar kata, antar frasa, antar klausa, atau antar kalimat. Untuk membedakannya bisa digunakan tanda tertentu. Jeda antar kata dalam satu frasa ditandai dengan satu garis miring. Jeda antar frasa dalam satu klausa ditandai dengan dua garis miring, sedangkan jeda antar kalimat dalam sebuah wacana ditandai dengan tanda pagar. Perbedaan jeda ini penting karena bisa memengaruhi makna kalimat. Kalimat yang sama tetapi jedanya berbeda bisa menghasilkan arti yang berbeda pula.
Jadi, unsur suprasegmental mencakup tekanan, nada, dan jeda. Walaupun tidak bisa dilihat secara langsung seperti huruf, unsur-unsur ini sangat penting dalam bahasa karena mempengaruhi cara bunyi dipahami dan makna yang ditangkap oleh pendengar. Silabel atau suku kata adalah bagian dari bunyi bahasa yang bisa dipisahkan dalam suatu ujaran. Saat kita berbicara, bunyi itu mengalir terus, tapi bisa dibagi menjadi bagian-bagian kecil, dan salah satunya adalah silabel. Silabel disebut satuan ritmis terkecil karena terasa seperti satu ketukan ketika diucapkan. Biasanya, satu silabel mengandung satu vokal, bisa berdiri sendiri atau bersama satu atau beberapa konsonan. Dalam setiap silabel, ada yang disebut puncak silabel atau puncak kenyaringan yang biasanya jatuh pada bunyi vokal. Hal ini karena vokal memiliki ruang resonansi yang lebih besar, sehingga terdengar lebih jelas dibandingkan konsonan. Contohnya pada kata dan, bunyi A memiliki puncak silabel karena paling nyaring dibandingkan bunyi D dan N. Meskipun begitu, dalam kondisi tertentu, konsonan juga bisa menjadi puncak silabel. Contohnya, dalam dialek Jakarta pada kata enggak, atau pada kata kelapa yang merupakan pelafalan dari kata kelapa. Dalam kasus ini, silabel bisa saja hanya terdiri dari satu bunyi konsonan. Menentukan batas silabel kadang tidak mudah karena tidak hanya bergantung pada cara pengucapan, tetapi juga dipengaruhi oleh ejaan dan struktur kata. Contohnya kata makanan yang bersilabel makan, sedangkan kata makanan bersilabel makanan. Bunyi yang bisa berada di akhir atau silabel sekaligus awal silabel berikutnya disebut interlude. Dalam silabel, bunyi awal disebut onset, sedangkan bunyi akhir disebut koda. Misalnya bunyi S pada silabel sum di kata sumpah adalah onset dan kata M adalah silabel yang sama adalah koda. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.